Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi. Ya, saat kita percaya Yesus dan menjadi orang Kristen, maka kita mulai menempuh perjalanan rohani bersama Tuhan. Dalam perjalanan ini, kita hendak terus belajar, menuntut pertumbuhan untuk menguatkan diri menjadi orang yang rohani. Dalam perikop ini menunjukkan pengalaman rohani yang harus dimiliki oleh setiap murid Yesus yang kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan berbahagialah orang miskin seperti sangat kontroversial, tidak lazim dengan pendapat umum, karena seharusnya orang yang kayalah yang berbahagia, bukan orang yang miskin. Dalam bahasa aslinya kata miskin yang dimaksud adalah miskin dalam dominasi rohani, protokos yang dimaksud miskin, tokos yang sebenarnya ini melalui 4 proses. Yang pertama, orang yang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, karena tidak memiliki apa-apa, maka ia tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki kekuatan, atau tidak berdaya sama sekali. Saya sering ketemu orang yang punya apa-apa dan maunya apa-apa. Maksud saya, banyak menuntut ini dan itu karena ia punya apa-apa. Yang ketiga, karena tidak berdaya, maka mudah dilecehkan, dihina, dan diinjak-injak orang. Yang keempat, oleh karena tidak mempunyai apa-apa, tidak berdaya, dan dihina orang, maka satu-satunya harapan adalah berharap dan bersandar pada Tuhan. Nah, orang yang bersandar bahwa hidupnya sangat miskin di hadapan Allah dan menyadari bahwa di hidupnya tidak ada yang dapat dibanggakan di hadapan Allah, maka dari situ ia akan mencari Tuhan, sebab membutuhkan anugerah atau belas kasihan dari Tuhan senantiasa. Dan melalui penyerahan yang sungguh kepada Tuhan Yesus, maka ia akan mendapatkannya. Dengan mengetahui keistimewaan ini, maka kita mengerti yang dimaksud miskin di sini lebih dominan mengandung arti rohani daripada dunia materi. Miskin sama dengan rendah hati. Bagaimana orang yang sungguh rendah hati, yaitu merasa miskin rohani, mengetahui dosa dan mengenali kekosongan hati, serta menyadari akan kebutuhan akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Hanya orang yang menyadari kepapaannya dapat menerima Yesus dan membutuhkan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang yang miskin ialah yang hanya bergantung pada Tuhan untuk segala kebutuhannya, khususnya kebutuhan akan keselamatan yang hanya menerima karya Yesus disalib baginya. Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang mau datang kepada Tuhan, karena Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya memberikan kepadanya kebahagiaan, kerajaan Allah atau hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang memiliki segala kekayaan dan kelimpahan. Tapi karena kami, Engkau telah menjadi miskin, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan memberikan kami anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa, kami boleh datang kepadamu dengan segala kepapaan, tetapi Engkau memberikan kami kekayaan kelimpahan di dalam Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.